Halo semuanya, nama saya Bintang Ramadan. Pada video kali ini saya akan membuat sebuah video tutorial tentang bagaimana kita belajar bahasa pemrograman Flutter. Nah, pada video kali ini bukan video pertama untuk playlist atau untuk tutorial khusus belajar Flutter pertama. Nah, pada video pertama kali ini saya akan menjelaskan dulu sebagai introduction atau sebagai pengenalan dulu tentang apa itu Flutter, pengertiannya, sejarahnya seperti apa, terbuatnya, terus beberapa kelebihan-kelebihan Flutter seperti apa, dan juga akan dijelaskan juga beberapa bahasa pemrograman atau sejenisnya lah yang nanti bakal saya rangkum dan saya buat videonya dalam playlist kali ini. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama lagi kita lanjut ke Flutter. Nah, Flutter, kita balik lagi ya. Nah, Flutter adalah sebuah open source yang dikembangkan oleh Google untuk membangun antarmuka user atau UI aplikasi Android dan iOS. Nah, sebenarnya ini nggak cuma Android dan iOS saja, soalnya karena di web dia juga bisa. Untuk web kan sini juga ada yang 3 nih ya. Native mobile apps itu untuk yang biasa digunakan di iOS atau Android ya, mobile apps bawaan ya, seperti itu. Kemudian ada Flutter for web. Nah, yang saya sudah bilang, Flutter itu bisa web, bisa untuk web. Cuman karena Flutter ini bahasa yang sangat-sangat baru, jadi masih dalam versi beta, itu belum versi stabil, jadi masih versi percobaan lah awal-awal. Nah, yang ketiga ada bisa untuk juga jadi desktop apps itu ya, kayak aplikasi-aplikasi yang ada di komputer ya, kayak browser segala macam bla bla bla, itu juga bisa buat Flutter. Jadi Flutter ini paling multi platform dari semua bahasa, dari semua bahasa. Jadi kita nggak perlu belajar yang namanya bahasa dari Android Studio atau bahasa dari iOS yang itu pakai Xcode, itu nggak perlu. Jadi sekarang itu udah fokus ke Flutter. Nah, versi pertama Flutter dikenal sebagai Sky dan berjalan pada sistem operasi Android, diresmikan pada perhelatan Dart Developer Summit pada tahun 2015 dengan tujuan untuk mampu merender grafis secara konsisten pada 120 pixel per detik. Nah, itu ya Pak, Flutter diresmikan waktu Dart Developer pada tahun 2015, cuman baru-baru trending atau baru-baru digunakan itu sekitar 2019 2018 kalau nggak salah sih. Jadi waktu 2015, 16, 17 itu kayak masih pengembangan aja, jadi masih belum banyak yang pakai. Nah, yang saya bilang tadi itu bisa multi platform, jadi kalian nggak perlu belajar bahasa Android, bahasa Android Studio atau bahasa Xcode untuk iOS, atau bahasa HTML lagi atau PHP dan Laravel untuk bahasa web, itu nggak perlu. Itu front endnya cukup pakai Flutter. Nah, kalau back end itu nanti ada kita pakai bahasa tersendiri. Nah, bisa iOS dan Android web. Nah, ini adalah salah satu kelebihan dari Flutter, yaitu dimana saat kita merubah sesuatu yang kita buat itu yang memakai emulator, atau bisa juga ngedebugnya dari web Chrome, bisa dari emulator, bisa dari handphone kalian juga bisa. Jadi kalau pakai emulator itu akan terlalu berat sama kayak Android Studio, jadi saya sarankan nanti adalah pakai lewat handphone, debugging USB. Nah, misalnya di sini dia ngerubah itu pertama dari counternya yang nambah dirubah menjadi counternya yang berkurang. Terus kemudian dia juga rubah namanya dari clicked jadi tap, klik jadi tab ya. Terus dari tombolnya dari plus jadi tombol favorit.
nggak dirubah, counternya tadinya plus nambah jadi 1 berkurang jadi -1 -1 tuh. Ada fitur hot reload atau hot restart. Itu memudahkan banget sih buat kita para developer ya. Jadi kita nggak perlu bolak-balik untuk nge-debugging terus matiin nggak perlu, jadi tinggal refresh aja, tinggal kayak nge-save ulang aja, jadinya langsung tampil gitu, real time jadinya. Oke, nah yang kedua, nah Flutter itu platformnya ya, atau sebenarnya framework kayak Android Studio. Nah di dalamnya Flutter itu ada nama bahasanya tersendiri, itu bahasa Dart. Bahasa Dart adalah sebuah bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Google untuk kebutuhan dalam membuat aplikasi Android atau mobile, front-end, web, IoT, back-end, dan game. Kalau untuk game, saya belum terlalu paham banget ya. Cuman yang benar-benar saya tahu tuh buat Android mobile, front-end itu bisa, web itu bisa. Kalau back-end juga saya belum tahu, back-endnya itu pakai apa, bahasanya seperti apa saya belum tahu. Cuman yang pasti itu, sama satu lagi saya mau nambahin itu untuk bahasa pemrograman basic sih sebenarnya, bahasa ya kayak penggantinya C++, karena kalau C++ kan untuk bahasa pemrograman basicnya itu kan pakai command prompt ya, Windows command prompt. Nah Dart juga bisa pakai Windows command prompt dan bahasanya lebih simpel lah dari C++. Jadi saya sarankan mungkin untuk bahasa pemrograman basic lebih baik kalian mulai dari Dart ya. Soalnya Dart itu bisa multifungsi lah bahasanya. Nah, dan Dart sudah menerapkan konsep pemrograman berorientasi objek itu OOP, di mana struktur kode berada dalam kelas yang di dalamnya berisi metode maupun variabel. Bisa kalian pahami sendiri. Jadi setiap kodenya itu ada metodenya, seperti metodenya itu pakai apa, pakai button atau apa ya, terus ada variabelnya, variabel var segala macam, dan lainnya, atau boolean juga ada, float nggak tahu, saya kurang tahu. Pokoknya yang saya tahu itu ada variabel, boolean, dan sebagainya. Dan sendiri menggunakan style sintak dengan sehingga mekanisme Dart mirip dengan bahasa pemrograman C, JavaScript. Nah, kalian yang sudah terlanjur belajar bahasa C++ atau bahasa C, bahasa Java, JavaScript, sama bahasa Swift itu nggak perlu khawatir, karena style penulisannya atau gaya-gaya penulisan kodenya itu sama simpelnya gitu ya. Cuman beda penyebutan bahasa kalimatnya aja sih sebenarnya kayaknya. Misalnya var, printf, segala macam. Oke, yang kedua, nah nanti pada video kali ini, pada video playlist di channel saya ini, saya akan menggunakan backend Laravel. Kenapa Laravel? Karena dalam komunitas Flutter sendiri, bahasa yang sedang banyak banyak resource, banyak GitHub bahasanya itu pokoknya banyak resource, banyak GitHub, banyak pembelajarnya itu kebanyakan di Laravel, karena bahasanya itu lebih simpel, kayaknya lebih, itu jelasin lebih simpel, paling populer, paling banyak digunakan, dan lebih multiflexing. Jadi dia mau digabungin kemana pun sama kayak Flutter, lebih enak gitu. Dan dia juga bisa multi-platform juga, bisa iOS, bisa Android, bisa Windows, bisa Mac. Saya jelasin dulu Laravel ya, dijelasin ya. Salah satu framework sama kayak Flutter, framework itu salah satu framework juga. Itu framework PHP yang paling populer dan paling banyak digunakan di seluruh dunia dalam membangun aplikasi web, mulai dari proyek kecil hingga besar. Framework ini banyak digunakan oleh web developer karena kinerja, fitur, dan skalabilitasnya. Nah,
Kenapa? Karena dipilih untuk Flutter ya karena ini kinerjanya, fiturnya, skalabilitasnya, dan update dari kodenya sendiri lebih jadi yang tadinya mungkin panjang jadi semakin sedikit. Jadi nggak perlu kalian coding panjang, yang penting sedikit. Maksudnya itu satu arah gitu, nggak codingan panjang cuman ya jadi cuma satu arah doang. Framework ini mengikuti struktur MVC, Model View Controller. MVC adalah sebuah metode aplikasi dengan memisahkan data dari tampilan berdasarkan komponen aplikasi seperti manipulasi data, controller, dan UI atau user interface. Dan saya nggak bisa ngejelasin file tentang lebih banyak karena juga saya masih belajar, masih baru. Jadi kita di video tutorial ini sama-sama belajar. Jadi saya ngasih masukan ini, kalian juga kan masih kalau bisa ya ngasih masukan juga saya kalau Mas ini caranya begini loh, yang ini harusnya begini loh. Itu kita jadi sering belajar aja. Jadi nggak ada yang namanya kita menggurui atau apa. Dari sini saling sharing aja, sharing pengalaman ya, dan apa yang telah dipelajari aja. Oke, dan yang terakhir adalah yang terakhir ada Web API. Kenapa Web API? Karena untuk mengkoneksikan si Flutter dengan Laravel itu perlu namanya gateway. Jadi perlu kayak ada jembatannya gitu. Nah, jembatan yang untuk menghubungkan dua ini ada namanya Web API. Ini bukan Web API sih, namanya Laravel API, cuman di Google saya nggak ketemu penjelasan tentang Laravel API. Yang ngomong Web API cuman sama aja penjelasannya, jadi cuman sini ada penjelasannya. Web API adalah sebuah software yang menyediakan layanan fungsi-fungsi spesifik yang dapat dipanggil melalui web oleh berbagai jenis software lainnya. Web service adalah salah satu bentuk dari tradisional Web API. Umumnya, terdapat kontrak berupa sebuah dokumen Web Service Definition Language atau WSDL yang berisi fungsi-fungsi apa saja yang dapat dipanggil dan dieksekusi oleh web service tersebut. Perkembangan selanjutnya adalah arsitektur REST, Representational State Transfer API, yang diperkenalkan oleh Fielding dan Taylor pada tahun 2002. Sampai saat ini, REST API sangat populer dan diimplementasikan pada banyak web API. Kalau bisa dijelaskan di sini kan ada tuh. Ini database, ada web API sebagai gateway-nya, sebagai penghubungnya. Terus bakal dihubungin ke ada web browser, Windows, aplikasi Windows, untuk mobile Android, dan ada mobile Apple. Jadi untuk manggil si Laravel ke Flutter itu perlu yang namanya Laravel IP atau IP. Jadi nggak bisa langsung tumpuk fusion jadi satu aplikasi, nggak bisa. Jadi kayak perlu ada gateway penghubungnya, sama kayak kita mau connect ke database kan kita perlu penghubungnya yang namanya SQL kan. Dan database itu kan nggak spesifik, ada banyak bahasanya tuh. Ya perlu bahasa pemrograman konektornya kan, kayak misalkan DB connection segala macam, ya itu sama kayak web API. Jadi perlu ada jembatannya yang bisa atau agar bisa dipanggil. Kalau enggak ya seperti cangkang kosong aja, nggak ada isinya. Oke, mungkin itu cukup untuk video kali ini. Jadi kita masih membahas tentang apa yang perlu kita pelajari, apa yang pokoknya di video ini saya sudah jelaskan poin-poinnya yang akan nanti kita pelajari di playlist belajar Flutter kali ini. Oke, sekian dan terima kasih. Salam pesona. Astaga. Oh iya, maafkan ya, saya lupa. Satu tools yang akan kita gunakan nanti ini salah satu tools paling penting. Aduh, hampir saya lupa. Nanti ada fotokan. Oke. Firebase. Kenapa harus ada Firebase? Kita bisa lihat di sini. Firebase will help you build better apps, bisa membantu kita membuat aplikasi lebih baik, mengimprove kualitas dari aplikasi kita, dan mengembangkan aplikasi kita.
Pertama dari Build Better Apps dulu. Nah, kenapa ada Build Better Apps? Kenapa harus Firebase punya fitur seperti ini? Yang pertama ada out itu bisa bisa kita gunakan untuk membuat sistem login via Google, via Facebook. Saya nggak tahu, pokoknya saya yang tahu itu sekarang via Google. Jadi kalian bisa buat login via Google melalui Firebase ini. Dan Firebase ini, kalau saya lihat ini, Firebase adalah suatu layanan dari Google untuk memberikan kemudahan, bahkan mempermudah para developer aplikasi dalam mengembangkan aplikasinya. Lupa saat jadi berlibat. Firebase alias BAS, Backend as Service, merupakan solusi yang ditawarkan Google oleh Google ya benar, untuk mempercepat pekerjaan developer. Dengan menggunakan Firebase, apps developer bisa fokus dalam mengembangkan aplikasi tanpa memberikan effort yang besar untuk urusan backend. Jadi kayak lebih untuk urusan backend seperti monitoring performanya, terus meriksa crash analytic itu kayak crash analytic lah, bahasa pendeknya crash analytic. Jadi kayak crash analytic itu bisa ngedetek kalau misalkan aplikasi kita crash itu karena apa crashnya itu bisa, jadi akan bisa ngerangkai sendiri kayak jadi kita backend controller, kayak backend controller itu kayak ini untuk mengontrol backendnya itu. Jadi kita nggak perlu itu, nanti juga ada analitiknya kan, ada analitiknya, prediksinya seperti apa nanti ke depannya. Sudah cloud messaging, ada in-app messaging, ada promote config, A/B testing, alpha atau beta testing, dynamic links, dan dia juga menyediakan ini ada hosting, ada ML-Kit. Saya juga belum pernah pakai Firebase ya, ini baru pertama kali, jadi kita sama-sama belajar aja. Ini juga ada Cloud Firestore. Nah, yang penting itu dia ada storage, ada outnya, ada hosting, itu yang penting sama real time database. Ini untuk refresh database, untuk ngecek database secara berkala, secara real time gitu. Jadi kita tahu apa aja data yang masuk, kapan masuknya, dan segala macam lainnya. Oke, ini benar-benar video yang terakhir karena saya geser ke sana juga udah nggak ada slide lagi. Jadi cukup sekian dan terima kasih, dan selamat menikmati playlist Belajar Flutter di channel YouTube saya. Bye bye.